Halo, Assalamualaikum, Rafika. Waalaikumsalam, Bu. Ya, Rafika dari kelas berapa? Kelas 12 IPA 1. 12 IPA 1. Sama siapa nih? Meta. 12 IPA 1. Meta juga dari kelasmu juga? Atau beda? Iya, satu kelas, Bu. Tadi sudah ditonton videonya? Sudah, tapi belum selesai. Belum selesai. Sambil tak tulis kok, Bu. Nah, Sedikit-sedikit. iya. Lah, ada yang mau ditanyakan di bagian mana biar kita bahas? Saya baru sampai garis, Bu. Belum. Mungkin sejauh ini masih mudeng. Mau tanya, Bu. Iya. Noktah itu apa ya? Noktah itu sama dengan titik. Oh, ya, terima kasih, Bu. Bu Yesi share screen udah kelihatan belum? Siap, sudah. Udah ya. Sebentar. Oh, ini di bagian ini ya, keterangan titik itu ya. Noktah itu sama dengan titik. Jadi misalnya kita mau menulis titik A, itu ditunjukkan dengan titik bulatan kecil aja. Itu namanya noktah. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan juga. Ini ada siapa lagi? Aning. Aning dari kelas berapa? 12 MIPA 1, Bu. Oh, ini IPA 1 semua ya. Kalau Wah, rajin. rajin nih. Dewi Ananda? Dewi Ananda dari kelas berapa? Halo? Bisa dengar suara Bu Yesi? Adel dari IPA 1, Bu. 12 IPA 1, Adel. Adel. Kalau Dewi? Oh, udah banyak ya yang join ya. Lumayan. Silakan langsung aja kalau mau ada yang ditanyakan, boleh. Dewi Ananda, ada Azizatus. Sonia. Zidan. Yuk, silakan boleh kalau ada yang mau ditanyakan. Bu Yesi nggak bisa lama-lama ya, jadwalnya setengah jam, karena setelah itu kan nanti kalian ada jadwal lagi kan, mapel kedua. Monggo yang sudah, maaf Bu, saya izin off cam. Kenapa? Ya nggak apa-apa, off cam nggak apa-apa. Ini kan ini ya, santai aja nggak apa-apa. Nggak pakai seragam juga nggak apa-apa. Bu Yesi juga di rumah ini. Santai. Gimana? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini masih materi awal sih, baru teori-teori ya. Jadi di dimensi 3 ini awal kita mengenalkan istilah-istilah yang sebenarnya dulu di SMP kalian juga sudah. Titik, garis, bidang, dan hubungannya titik, garis, dan bidang. Nah, nanti untuk pertemuan kedua baru kita akan menghitung jarak antar titik, jarak antar garis, jarak antar bidang, dan sebagainya. Yang lainnya tadi sudah selesai menonton videonya belum? Belum, Bu. Belum ya, soalnya sambil dicatat ya. Ya. Iya, Bu. Apa pelan-pelan. Nanti bisa ditonton lanjutkan. Kemudian di bagian akhir video itu ada tugas yang harus dikerjakan. Ada 3 jenis tugas tadi. Ini ada 15 anak, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Bagian yang mana mungkin? Yang baru datang,
Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. ini yang menampakkan wajahnya cuma Rafika dan Putri Malikah ya. Kalau bisa ditampakkan wajahnya karena Bu Yesi kan belum hafal angkatan kalian. Ini pertama kali Bu Yesi ngajar kalian kan? Sebelum sama Bu Dona sama Pak. Yuk, silakan. Ini kan tanya jawab, kalau nggak ada yang tanya gimana dong? Kalau materinya kan udah tadi. Izin Bu, mungkin bisa dijelaskan dari awal saja. Nah, kalau itu ya namanya gimana menurut kalian kalau dijelaskan dari awal? Bukan tanya jawab. Gimana? Itu kayak ngejelasin gitu loh. Kayak misalkan kalau kita tatap muka gitu kan langsung jelasin gitu. Oh, begitu. Sebenarnya video tadi juga sudah dijelaskan, kan itu sudah runtut juga, bisa cari video yang runtut. Kalau ada yang mau ditanyakan, ditanyakan gitu aja. Kalau biasa menjelaskan dari awal ya tidak cukup waktunya. Kalau untuk yang besok, pertemuan kedua itu pakai video Bu Yesi. Tapi ya rekaman juga, nggak live. Kalau live nanti takutnya itu banyak siswa yang ketinggalan. Kalau sudah Bu Yesi rekam lebih dulu, itu kan misalnya ketinggalan nggak masalah. Itu. Ya mungkin Bu Yesi review aja ya dikit-dikit ya. Kalau istilah-istilah sih Bu Yesi udah pasti paham. Siap, Bu. Yakin kalian paham ya kalau istilah ya, titik, garis, dan bidang bisa membedakan toh? Siap bisa Bu. Nah, kita langsung lanjut ke sebentar, kedudukan garis ini. Kedudukan titik, garis, dan bidang. Suara Bu Yesi terdengar jelas Siap, nggak? bisa, Bu. Terdengar jelas? Terdengar Bu. Benar. Yang pertama, kedudukan titik terhadap garis. Nah, di sini ada dua jenis. Yang pertama itu titik terletak pada garis. Yang kedua, titik di luar garis. Kalian bisa membedakan ya di gambar. Kalau Bu Yesi pointer begini, kelihatan enggak? Kelihatan? Kelihatan Bu. Kelihatan Bu. Kelihatan ya. Nah, di sini ada misalnya titik A. Titik A ini terletak pada garis. Jadi posisinya ya dia istilahnya nempel pada garisnya, pada garis G. Bedanya kalau di luar, di sini titik B yang garis yang di bawah itu tidak bersentuhan dengan garis H. Berarti artinya dia di luar dari garis. Bisa ya kalau yang ini ya. Gimana? Untuk yang slide pertama, ada yang mau ditanyakan? Bisa membedakan terletak pada garis dan di luar garis? Bisa Bu. Salah. Ini bisa, harus bisa. Selanjutnya, kedudukan titik terhadap bidang. Nah, ini juga sama ya. Posisinya ada dua. Yang pertama terletak pada bidang, yang kedua di luar bidang. Kalau titiknya terletak pada bidang, ya berarti istilahnya nempel atau dia bersentuhan dengan bidang yang dimaksud. Kalau di luar, ya berarti tidak ada titik potong atau tidak ada bertemunya antara titik dengan bidang. Begitu. Ini juga pasti bisa. Cuma letaknya di luar sama terletak pada bidang. Untuk bagian kedua, bagaimana? Sudah Bu. Lanjut ya. Ya lanjut. Lanjut. Nah, ini contoh ya. Nah, di sini misalnya ada bidang DCGH. Bidang DCGH. Ini yang bagian belakang itu. Nah, yang pertama, titik-titik yang terletak pada bidang U. Bidang U tadi nama lain dari DCGH. Kalau terletak berarti dia bersinggungan langsung dengan bidang itu. Atau nempel lah istilahnya gitu ya. Ya berarti otomatis
titik-titik yang membangun bidang DCGH itu ya terletak pada bidang U, yaitu titik C, D, G, dan H. Pasti ya begitu. Nah, jadi titiknya ada ini. Ada 4 ya. H, G, C, G. Lah kalau di luar bidang berarti tidak bersentuhan dengan bidang U. Berarti adalah yang E, F, B, dan A. Dia kan misalnya titik A ya. Kalian lihat titik A berarti dia menyentuh bidang U atau tidak? Tidak. Tidak ya, jadi dia letaknya di luar. Begitu juga untuk titik B, F, dan E. Gimana? Bisa? Bisa, Bu. Saya. Yang lain mana suaranya? Ya bisa, Bu. Nah gitu dong. Ya, Bu. Pagi kok. Lanjut. Kedudukan 2 garis. Kedudukan 2 garis yang pertama berhimpit. Coba kalau menurut kalian berhimpit itu gimana? Pakai kata-kata kalian sendiri. Mepet, Bu. Mepet persis ya, tidak bisa dibedakan. Jadi 2 garis itu menjadi 1 kalau berhimpit itu. Kalau berpotongan gimana? Berpotongan. Gimana kalau berpotongan? Kayak apa ya kalau berpotongan? Ada jaraknya mungkin, Bu. Ada apanya? Jaraknya? Ya. Yang lainnya? Kira-kira Saling tegak berpotong. lurus. Oh, berarti kalau miring? Enggak tahu. Tak kasih contoh dulu. Nggak apa-apa, yang penting mencoba menjawab. Ada garis yang memotong. Nah, betul. Bukan garis ya. Kalau garis berpotongan itu berpotongannya di suatu titik. Berarti mempunyai titik potong. Mempunyai titik potong. Begitu. Sebentar, tak kasih contoh. Ini ya, lemot ya. Laptopnya Bu Yesi. Jadi kalau 2 garis berpotongan itu tidak harus tegak lurus. Yang penting kalau ada 2 garis. Itu kan. Oke, sebentar. PPT-nya biar nggak jadi pakai ini deh. Lemot. Bentar, sebentar. Nah, ini ya, kalau kalian lihat di contoh di sini, dia garisnya tegak lurus atau tidak? Tidak. Tidak, ya. Jadi tidak harus tegak lurus, yang penting antara 2 garis itu mempunyai titik temu atau titik potong. Gitu. Jadi mau garisnya bagaimana juga tidak apa-apa. Bisa ya dipahami ya? Ya. Nah, jadi walaupun misalnya titik potongnya itu di ujung garis, itu juga boleh. Misalnya seperti, sebentar, Bu Yesi buka yang selanjutnya. Nah, misalnya ya, ini kita lihat ada kubus. Kalian perhatikan garis atau rusuk FG dengan GH. FG dengan GH. Itu kira-kira berpotongan atau tidak? F, G, GH. Berpotongan. Iya, berpotongan di mana? Titik G. Iya, betul. Jadi FG dan GH itu berpotongan di titik G. Jadi walaupun dia titik potongnya di ujung garis itu boleh. Karena dia mempunyai titik potong atau titik ketemu. Gitu. Contohnya yang lain di sini ada garis G. Garis G ini yang di bawah. Garis G ini berpotongan dengan titik atau garis mana saja. Kalau di sini pertama AD. A dan B. AD.
Kalau AB dengan garis G gimana? AB dengan garis G. Potong. AB dan garis G. Hubungannya apa? Berhimpit. AB dan garis G hubungannya apa? Berpotongan? Berhimpit. Nah, berhimpit. Kenapa? Karena di setiap titik ketemunya itu terlalu banyak sekali. Dia nempel jadi satu, maka dia namanya berhimpit. Jadi bukan berpotongan ya. Nah, kalau G berpotongan dengan mana? Pertama itu AD. AD. Titik potongnya di mana? Di titik A, ya. Misalnya dengan BC berarti titik potongnya di B gitu. Dan selanjutnya bisa ya. Itu berpotongan. Sekarang kalau sejajar garis G, garis ini sejajar dengan yang mana? EF. Terus DC. DC, di sini ada HG. Di sini udah ada tulisannya ya. Ya, jadi kalau sejajar itu kalau garis ini diperpanjang sepanjang-panjangnya itu tidak akan ketemu dengan garis G. Karena dia satu rel gitu ya, jadi dia arahnya sama. Jadi dia nggak mungkin ketemu walaupun diperpanjang. Berbeda dengan kalau diperpanjang kok dia ketemu punya titik potong, berarti dia tidak sejajar. Itu. Nah, kemudian bersilangan. Tadi belum ada penjelasan bersilangan ya. Bersilangan. Oh, ini kelewatan tadi ya. Tadi sudah lihat videonya ya. Syarat garis bersilangan itu apa saja? Ada yang ingat? Dua garis dikatakan sejajar, itu yang pertama syaratnya. Dua garis itu tidak, dua garis dikatakan bersilangan, itu syaratnya yang pertama. Dua garis itu tidak sejajar, tidak mempunyai titik potong, dan juga terletak pada bidang yang berbeda. Jadi kalau misalnya kita bingung yang bersilangan itu bagaimana, kita cek aja misalnya. Garis G dengan garis CG ya. Ini yang coba kita cek. CG. Syarat yang pertama tadi adalah tidak boleh sejajar. Nah, apakah G dengan garis CG itu sejajar atau tidak? G dan CG sejajar atau tidak? Tidak, Bu. Tidak, berarti memenuhi syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, apakah keduanya mempunyai titik potong? Ini enggak? G dan CG punya titik potong? Punya? Tidak. Tidak ya, mereka tidak ada ketemu. Kemudian terletak pada bidang yang sama atau tidak? Iya, sama. Ya. Bidangnya yang sama yang mana? Bidang apa? BF. BF? FCG. BFCG. Apakah garis G terletak pada bidang BFCG? Ya, Bu. Ya. Garis G ini, apakah dia terletak pada bidang BCGF? Tidak. Tidak loh, garisnya aja di sini, bidangnya di sebelah kanan. Beda ya. Jadi yang bidang ini, garis G itu tidak terletak pada bidang BCGF. Yang terletak pada bidang BCGF adalah garis CG. Artinya mereka terletak pada bidang yang berbeda. Berarti dia memenuhi syarat sebagai garis yang
bersilangan. Di sini tadi sesuai teorinya, garis G dan H dikatakan bersilangan jika tidak mempunyai titik persekutuan, artinya tidak berpotongan. Syarat yang kedua, tidak sejajar. Tadi juga tidak sejajar. Dan terletak di dua bidang yang berbeda. Itu. Jadi kedua garis tadi bersilangan. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Monggo silakan sampai sini dulu. Tidak? Ada berapa ini yang join? Ada 24. Silakan. Antara dua garis berpotongan, sejajar, kemudian berhimpit, dan bersilangan. Yang kurang jelas yang mana? Bagaimana? Sudah? Bu, Ya. buat yang bersilangan tadi kan terletak di antara dua apa Bu tadi? Bangun. Terletak di bidang yang berbeda. Nah, di bidang yang berbeda itu gimana Bu? Bidang itu kan berarti kalau kubus ya bidangnya bentuknya apa? Persegi ya. Ada berapa bidang di persegi? 8. Ada 8. Berarti kamu tahu kan bidangnya yang mana saja? Coba disebutkan. Apa saja bidangnya? AB, CD. A, B, C, D. Itu yang bagian bawah ya. Terus itu baru 1. AB, FE. FE. Bagian depan. Baru 2. BC, GF. Ya, 3. FG, HE. F, G, H, E bagian atas. 4. HE, DA. H, E, D, A. Ya, 5 bagian kiri. HD, CG. HD, CG. Berarti cuma ada 6. Ya, cuma ada 6. Lah, yang dimaksud dengan garis yang terletak pada bidang itu, kita ingat lagi kalau tadi sudah lupa. Sebentar. Nah, terletak pada bidang itu berarti dia mempunyai titik potong. Nah, kalau ini garis ya, maaf. Sebentar, gini aja. Garis-garis yang terletak pada bidang misalnya ya, ini yang E, F, G, H. Berarti garis apa saja yang terletak di situ? Bidang E, F, G, H yang bagian atas. Bagian atas, garis apa saja yang terletak pada bidang E, F, G, H? Bisa jawab? AE terletak yuk. A ini tidak terletak di sana, Nduk. Yang terletak pada bidang ini adalah ya garis yang membentuk itu EF. EF itu satu sendiri ya. EF. Kemudian FG. Kemudian GH. Kemudian HE. Iya, jadi yang membentuk itu yang terletak. Nah, tadi ya. Yang ini tadi bersilangan. G bersilangan dengan CG. Berarti kalau G itu terletak di bidang apa sebenarnya? G atau AB lah. AB, FE. Iya, bisa. Satu lagi, dia terletak pada bidang juga yang lain. Apa? AB, AB, C, D ya. Dia ada AB-nya juga. Itu yang G. Sekarang kita lihat yang CG. Kalau CG itu terletak di bidang mana? CD, GH. Ulangi, CD, GH ya. Oh ya, betul. Dan mana lagi? BC, FG. BC, GH, GF ya, betul. Berarti bidangnya sama enggak tadi antara G dengan CG? Sama.
Antara G dengan CG loh. Tidak. Tidak. Ini yang G terletak, tadi kan kamu yang jawab sendiri. G terletak pada A, B, C, D, dan A, B, F, E. Gini ya. Yang CG, tulisan biasa kelihatan enggak? Kelihatan, Bu. Ya, yang Kelihatan, Bu. CG terletak pada CG. CGHD dan B, BC, GF. Gini. Sama atau tidak? Tidak. Iya, tidak sama. Bidangnya. Jadi dia memenuhi syarat yang ketiga, yaitu terletak di dua bidang yang berbeda. Oh, Paham ya? iya, Bu, paham. Sip. Itu. Nah, coba sekarang kita cek ya. Ini bisa dihapus. Apakah garis AD bersilangan dengan AD dengan CD? Ya, pertanyaannya coba sekarang. Apakah garis AD bersilangan dengan garis CD? Gimana? Ada yang tahu? Aku tidak. Aku tidak. Tidak? Iya, tidak. Hubungan kedua garis tadi apa? AD sama CD hubungannya apa? Sejajar. Ada yang jawab saja. Ada lagi yang lain? Potongan. Berpotongan. Iya, yang betul berpotongan. Di mana berpotongannya? Di titik D. Betul. Sip. Jadi bisa dibedakan ya. Yang mana yang berpotongan, mana bersilangan. Nah, sekarang kalau coba sebutkan hubungannya kedudukan garis EF dan HG. Hubungannya apa? Sejajar. Sejajar. Betul. Kedudukan garis BC dan BH. Sebentar, salah tulis. BC. BH. BC, BH. Bersilangan. Iya, siapa yang jawab persilangan tadi? Laulida, Bu. Laulida ya. Soalnya kalau share screen gini biasanya nggak bisa lihat semua ya, maaf. Kelihatannya cuma 4 orang di sini. Oke, kenapa bisa dijawab bersilangan? Itu sudah betul. Alasannya? Tidak sejajar. Tidak sejajar, betul. Syarat pertama ya, tidak sejajar. Terus memenuhi syarat yang kedua apa? Persekutuan. Tidak punya titik persekutuan atau tidak berpotongan, sama ya, itu istilah aja. Kemudian yang ketiga apa? Terletak di Terletak di dua bidang yang berbeda. Iya, bidangnya berbeda. Coba sekarang kita cek ya. Kalau yang ini tadi sudah memenuhi, sekarang kita cek lagi menurut tadi ada yang belum jelas. Kalau BC terletak di bidang mana? BC. AB. ABCD, CD, betul. Dan BCG. BCGF. BCGF, betul. Kalau yang DH? DH, DG, Apa? ADHE dan CDHG ya. Betul. Jadi kalau kita lihat di sini bidangnya sudah jelas itu berbeda.
Gitu. Jadi kalau bus bilangan itu syaratnya agak banyak, harus dicek 3 tadi ya. Syarat harus hafal, harus paham aja, nggak harus hafal. Yang pertama tidak sejajar, yang kedua tidak punya titik persekutuan atau tidak berpotongan, yang ketiga adalah terletak di bidang yang berbeda. ya. Dipahami ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini sudah 30 menit. Nah, kalau ini bisa, kalau 2 bidang itu berhimpit ya berarti sama persis. Kalau sejajar itu berarti tidak punya titik atau garis pertemuan. Kalau berpotongan itu punya garis perpotongan. Contohnya aja. Nah, di sini. Yang terakhir ya, sekarang kita masuk ke bidang. Bidang itu jangan lupa terdiri dari, kalau ini terdiri dari 4 rusuk. Kalau berhimpit nggak ada ya di sini karena semuanya tegak sendiri-sendiri, tidak ada yang berhimpit. Kalau sekarang pertanyaannya A, B, C, D, dan E, F, G, H. Kedudukannya apa? Kedua bidang itu. Sejajar. Sejajar, betul ya. Sejajar, atas sama bawah. Ada lagi yang sejajar dengan A, B, C, D? Tidak ada ya, karena cuma atas bawah. Kalau A, B, C, D, dan B, C, G, F, hubungannya apa? Kedua bidang itu. Berpotongan. Iya, betul. Kalau berpotongan berarti berpotongannya di mana? Dan C. Iya, di garis B, BC, betul. Jadi, kalau tadi 2 garis berpotongan itu ketemunya di titik. Kalau bidang berpotongan itu garisnya itu adalah menjadi garis perpotongan. Jadi beda ya. Kalau 2 garis bertemunya di titik, kalau 2 bidang bertemunya di garis. Iya, itu sudah semuanya ya. Nanti tinggal kalian, di sini ada latihan soalnya ada 3 jenis. Yang pertama bangunnya, ini sebenarnya kubus ya, tapi gambarnya kurang simetris, kayak balok. Kemudian yang kedua ini prisma segitiga. Soal yang ketiga bentuknya apa ini? Limas segi 5 beraturan. Waktunya masih ada 7 menit lagi sebelum Zoom-nya habis. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada 22 ini. Banyak dari kelas mana? Coba yang IPA 1 raise hand. Bu Yesi mau lihat yang IPA 1 ada berapa siswa? Ada tombol raise hand toh? Ya. Pakai raise hand. Lihat di layar kalian. Apa? Angkat tangan raise hand. Ya, 4, 5. Ada lagi yang IPA 1? Ah, IPA 1 ada 6. Bisa diturunkan yang IPA 1. Oke, sebentar biar diturunkan dulu. Oke, yang IPA 2, coba raise hand yang IPA 2. Umi, Azizatus, Anindya, Heni. Sudah? 4 orang aja dari IPA 2. Oke, bisa diturunkan. Dari IPA 3. IPA 3, ya masih lanjut. Sudah ada 6 juga dari IPA 3. Ya. Oke. Kan Yesi juga belum hafal sama wajah-wajah kalian. Mungkin juga kalian masih asing ya dengan wajah Bu Yesi ya. Belum pernah mengajar kalian. Tapi kita nggak pakai kenalan ya. Kalau pakai kenalan nanti waktunya habis. Jadi tadi langsung kita tanya jawab aja, nggak apa-apa. Gimana?
Cukup atau ada yang mau ditanyakan? Cukup, Bu. Cukup, Umi sudah cukup. Yang lainnya? Cukup. Juliana, Cukup. ya, Novi cukup. Sudah? Oke, kalau sudah cukup, terima kasih. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Ini kayaknya Bu Yesi cek tadi belum ada yang kirim tugas. Kalau tadi nonton videonya belum selesai, diselesaikan dulu sebelum mengerjakan tugasnya, biar mengerjakan tugasnya tidak keliru. Kemudian diusahakan di catatan kalian itu seperti gambar-gambar itu juga ditulis ya. Jadi kalau dimensi 3 kok kalian tidak menggambar, misalnya kedudukan 2 garis, cuma ditulis berhimpit, ditulis berpotongan, nanti kalian lupa contohnya yang seperti apa. Jadi diusahakan catatannya yang lengkap, digambar. Gitu. Oke, kalau begitu. Ya. Tugasnya maksimal pengumpulan jam berapa? Seperti biasa ya, jam 5. Jam 5. Terima kasih, Bu. Ya, nanti kalau sudah keluar nilainya bisa kalian cek. Biasanya Bu Yesi tulis di komentar itu salahnya yang mana, bisa diperbaiki gitu. Ada lagi yang mau tanya? Tidak ada ya? Oke, cukup kalau begitu. Silakan melanjutkan pelajaran jam kedua. Ini sudah mulai lebih 6 menit karena semoga apa yang Bu Yesi jelaskan tadi bisa kalian pahami. Kemudian nanti kita akan ketemu lagi di 2 minggu lagi. 2 minggu lagi ada pertemuan lagi ya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung ya. Terima kasih. Terima kasih, Ya, Bu. selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.